IMF menentang kebijakan larangan ekspor. Karena menurut analisa untung ruginya yang dilakukan oleh IMF itu adalah pertama menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan yang kedua berdampak negatif terhadap negara lain. Saya ingin menjelaskan satu persatu terhadap sanggahan dari pemikiran IMF ini. Bahwa pemikiran dia ini keliru besar. IMF mengatakan bahwa negara kita rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak? Dengan kita melakukan hilirisasi, itu penciptaan nilai tambah itu sangat tinggi sekali di negara kita. Contoh, hilirisasi kita di nikel. Ekspor kita 2017-2018 itu hanya 3,3 miliar US dollar. Begitu kita menyetop ekspor nikel, kita melakukan hilirisasi, ekspor kita di 2022 itu hampir 30 bilion US dollar, 10 kali lipat. Teman-teman tahu nggak? 2016-2017 defisit neraca perdagangan kita dengan China itu 18 bilion US dollar. Akibat hilirisasi, kita dorong ekspor kita tidak lagi berbentuk komoditas, tapi sudah berbentuk setengah jadi dan barang jadi. Di tahun 2022 defisit neraca perdagangan kita dengan China itu hanya 1,5 bilion US dollar. Dan di kuartal pertama di 2023 itu kita sudah surplus 1 bilion US dollar. Hilirisasi itu bukan hanya pada konteks untuk menciptakan nilai tambah. Tapi hilirisasi itu dilihat sebagai bentuk kedaulatan bangsa. Jadi kalau ada siapapun yang mencoba untuk mengatakan hilirisasi itu adalah sebuah tindakan yang merugikan negara, itu kita pertanyakan pemikiran ada apa di balik itu, termasuk kita dalam negeri. Saya sebagai mantan aktivis merasa terganggu ketika ada sebuah kedaulatan bangsa kita, independensi negara kita, itu akan digores oleh siapapun. Dan saya pikir ini harus kita lawan. Cara-cara seperti ini tidak lagi untuk kita tempatkan mereka di tempat yang baik di bangsa ini. Yang kedua, menyangkut dengan persoalan merugikan negara lain. Ya, emang saya mau tanya ya, waktu negara kita rugi, negara lain memikirkan kita. Aku mau kasih tahu sama teman-teman, kita pernah punya sejarah panjang, ya, tentang IMF. Tahun 98 ketika terjadi krisis ekonomi, yang merekomendasikan resep untuk ekonomi kita kembali adalah IMF. Dia merekomendasikan pertama, industri-industri kita ditutup. Contoh, Dirgantara. Bansos-bansos ditutup. Akhirnya daya beli masyarakat lemah. Disitulah cikal bakal terjadi deindustrialisasi. Bunga kredit dinaikkan, hampir semua pengusaha kolaps. Kredit-kredit macet, asetnya diambil. Apa yang terjadi? Negara kita lambat untuk menuju kepada pertumbuhan ekonomi. Di tahun yang sama, Malaysia menolak rekomendasi IMF. Jadi malah justru saya menanyakan, apa maksud dari IMF menyampaikan ini? Dia ini, saran saya, ditulis baik-baik ya, dia mendiagnosa aja kepada negara-negara yang hari ini lagi susah. Ya, dia nggak usahlah campur-campur ngurus Indonesia. Indonesia ini dia mengakui bahwa pertumbuhan ekonomi udah baik. Dia mengakui neraca perdagangan kita udah baik. Kenapa dia mau bilang ini standar ganda nih menurut saya? Ada apa di balik ini? Jadi menurut saya apa yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang itu sudah dalam jalan yang benar. Dan kita menghargai mereka, pandangan mereka. Tapi kita tidak boleh terpengaruh dengan pandangan mereka ketika ada satu pemikiran-pemikiran yang lahir dari mereka yang menurut pandangan kita tidak objektif dan tidak tahu tentang arah tujuan negara. Yang tahu tujuan negara ini adalah kita sendiri.
pemerintah Indonesia dan rakyat Indonesia, bukan negara lain.